Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septianita. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Total Asset Turnover terhadap kinerja keuangan pada PT AKR Korporindo Tbk periode 2014-2024. Yang pertama adalah latar belakang. Industri perdagangan dan distribusi minyak bumi berkembang pesat karena kebutuhan energi yang terus meningkat. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif. Selain itu, pasar modal berperan penting sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis di tengah dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, rasio keuangan seperti DER dan TATO menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh antara DER terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara TATO terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara DER dan TATO terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada data indikator DER dan TATO terhadap kinerja keuangan pada PT AKR Korporindo Tbk. DER tertinggi pada tahun 2014 sebesar 147,17%, sedangkan DER terendah pada tahun 2020 sebesar 76,99%. TATO tertinggi pada tahun 2014 sebesar 181,12%, sedangkan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 84,00%. ROA tertinggi pada tahun 2022 sebesar 912,00%, sedangkan nilai terendah pada tahun 2024 sebesar 7,00%. Selanjutnya operasional variabel. Variabel X1 yaitu debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besaran proporsi utang terhadap ekuitas. Rasio ini dihitung sebagai rasio bagi hasil total utang dengan modal. Selanjutnya variabel X2 total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aktiva. Selanjutnya variabel Y, return on asset, adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, HA1 diduga terdapat pengaruh antara DER terhadap return on asset. HO1 diduga tidak terdapat pengaruh antara DER terhadap return on asset. Yang kedua ada HA2 diduga terdapat pengaruh antara total asset turnover terhadap return on asset. HO2 diduga tidak terdapat pengaruh antara TATO terhadap return on asset. Yang ketiga ada HA3 diduga terdapat pengaruh antara DER dan TATO terhadap return on asset. HO3 diduga tidak terdapat pengaruh antara DER dan TATO terhadap return on asset. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT AKR Korporindo Tbk. Metode analisis data yang digunakan berupa uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji T parsial, dan uji F simultan. Selanjutnya, hasil regresi dan hipotesis. Yang pertama ada pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai regresi berganda Y sama dengan 1119,573 ditambah minus 16,336. Uji hipotesis diperoleh nilai T hitung minus 1,325 lebih kecil dari T tabel 2,306 dengan signifikansi 0,218 lebih besar dari 0,05. Artinya, secara parsial DER tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, pengaruh total asset turnover terhadap kinerja keuangan.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai regresi berganda Y sama dengan 1119,573 ditambah 9,830. Uji hipotesis diperoleh nilai T hitung 0,801 lebih kecil dari T tabel 2,306 dengan signifikansi 0,444 lebih besar dari 0,05. Artinya, secara parsial, tato tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, pengaruh debt to equity ratio dan total asset turnover terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai regresi berganda Y sama dengan 1119,573 ditambah minus 16,336 ditambah 9,830. Uji hipotesis diperoleh nilai F hitung 8,828 lebih besar dari F tabel 4,46 dengan signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan, DER dan TATO berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kesimpulannya, yang pertama ada berdasarkan hasil penelitian diketahui DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT AKR Korporindo Tbk. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, TATO secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT AKR Korporindo Tbk. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, DER dan TATO secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT AKR Korporindo Tbk. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan pengelolaan struktur modal secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi industri dan ekonomi serta strategi perusahaan. Karena perubahan DER dan tidak selalu berdampak langsung pada kinerja laba perusahaan. Perusahaan perlu mengelola DER secara proporsional agar dapat memaksimalkan keuntungan tanpa mengambil risiko keuangan yang berlebihan. Yang kedua, perusahaan disarankan untuk tetap menjaga dan mengontrol kestabilan TATO agar efisiensi penggunaan aset tetap optimal dan tidak menurunkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai TATO, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan dan laba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.